Perkenalkan, nama saya Wulandesi Permata Putri. Saya dari Pangkalan SMA Negeri 1 Sindangkasih, Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Nagana. Nah, teman-teman, lihat kan saya sedang memakai baju apa? Lengkap dan juga masker. Jangan lupa ya, tetap harus memakai protokol kesehatan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepramukaan. Nah, apa sih pramuka? Pernah kan kalian mengikuti kegiatan di SD, SMP, SMA, bahkan keluar SMA pun kalian pasti di pramuka. Nah, pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, apa sih Praja Muda Karana? Praja Muda Karana ini adalah rakyat muda, generasi muda yang suka bekerja. Nah, pastilah anak-anak pramuka suka berkarya, suka inovasi-inovasi baru, suka kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Nah, teman-teman semua, gimana sih adanya pramuka? Nah, pramuka ini terbentuk, pramuka atau skot terbentuk pada tahun 1908. Nah, ini diawali dengan adanya buku Scouting for Boys. Kalian pasti tidak asing kan mendengar kata Scouting for Boys. Nah, ini adalah buku pengalaman-pengalaman Baden Powell of Wales. Siapa dia? Dia adalah tentara Inggris yang waktu dari kecil suka mengikuti kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Nah, setelah itu ketika buku ini dirilis dan mendapat respon positif dari masyarakat kala itu di Inggris dan tersebar ke luar Inggris, maka terbentuklah pramuka, yaitu Boy Scout. Namun pramuka ini kan hanya untuk laki-laki. Nah, setelah itu pada tahun 1912, nah, dibantulah oleh adik beliau, Baden Powell, ini membentuk pramuka khusus untuk wanita, namanya Girls Guild. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahun 1916 ini berdirilah kelompok pramuka untuk siaga atau yang disebut dengan CUB atau CUB atau anak serigala dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu pada tahun 1918 dibentuklah Roper Scout. Pasti kalian sudah tahu lah Roper Scout, sudah tidak aneh kan? Nah, betul sekali, Roper Scout ini adalah kepramukaan yang dikhususkan untuk usia penegak. Nah, seperti itu. Akhirnya pada tahun 1920 dilaksanakanlah Jambore Dunia di Olympic Hall, London. Itu adalah jambore pertama yang diadakan. Nah, kala itulah Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Nah, gimana sih pramuka datang ke Indonesia? Nah, sebenarnya pramuka di Indonesia itu sudah dipengaruhi sejak penjajahan Belanda. Kalian pasti tahu kan? Nah, tapi di Indonesia disahkan pada tanggal 14 Agustus 1961. Hal ini merujuk pada keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 pada tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka. Nah, setelah itu pramuka barulah dikenalkan kepada publik. Maka pada itu 14 Agustus 1961 jadilah Hari Pramuka di Indonesia yang selalu kita peringati setiap tahunnya, bukan? Nah, itu kalian tahu. Nah, setelah itu tak lama setelah Presiden Republik Indonesia memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden RI nomor 448 tahun 1961. Jadi, pramuka di Indonesia diperingati pada 14 Agustus 1961. Jangan lupa ya, teman-teman. Nah, setelah itu, untuk apa sih ada pramuka? Nah, pramuka ini kegiatan bagi generasi muda. Betul bukan? Indonesia ini butuh generasi penerus yang luar biasa. Nah, disinilah pramuka akan membimbing anak-anak generasi muda supaya menjadi generasi muda yang dibutuhkan negara. Nah, setelah itu pengabdian bagi orang dewasa. Nah, pengabdian ini harus dilaksanakan secara sukarela, harus ikhlas, harus dengan sepenuh hati. Bagaimana contohnya? Contoh pengabdian paling kecil adalah membimbing, mendidik anak-anak generasi muda supaya menjadi generasi muda yang selalu berpikir positif, yang membanggakan bagi negara. Nah, setelah itu alat bagi organisasi dan masyarakat.
Nah, pramuka juga mempunyai kode kehormatan, yaitu dibagi dua, ada satya dan dharma. Satya ini berarti janji, dan dharma adalah ketentuan moral. Nah, kedua ini tidak bisa dipisahkan, karena ini sebagai unsur dari metode pramuka dan juga alat pelaksana dari prinsip kepramukaan. Nah, itu adalah kode kehormatannya. Nah, di pramuka juga terdapat 4 golongan. Yang pertama siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, pertama siaga. Kalian pasti pernah mengikuti kepramukaan di SD waktu kelas 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah kalian di umur siaga 7 sampai 10 tahun. Nah, di siaga ini ada 3 tingkatan. Siaga mula, siaga batu, siaga tata. Nah, setelah siaga beres, kalian masuk ke kelas 5 dan itu akan menjadi penggalang. Nah, penggalang itu bukan dari SMP ya, teman-teman. Nah, penggalang ini dari SD kelas 5 sampai kelas 3 SMP. Nah, penggalang ada 3 tingkatan juga, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Itu adalah tingkatan di penggalang. Nah, setelah dari penggalang, masuklah ke penegak, yaitu di tingkat SMA. Jangan salah ya teman-teman, ketika kalian masuk SMA, bukan berarti kalian langsung jadi penegak. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kalian ikuti, yang harus kalian laksanakan supaya kalian menjadi penegak. Salah satunya adalah ketika masuk ke SMA, kalian mengikuti orientasi di sekolah, tetapi kalian juga harus mengikuti mata cakap. Apa itu mata cakap? Mata cakap adalah masa ta'aruf calon anggota keluarga penegak. Nah, ketika kalian sudah melewati itu, kalian jadi penegak. Namun, tidak langsung menjadi bantara loh teman-teman. Jadi di penegak itu kan ada dua tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Nah, ketika kalian ingin menjadi penegak bantara, kalian harus mengikuti beberapa tahapan. Ada materi tiap hari Jumat, kalian harus laksanakan di sekolah itu atau di adat ambalan itu. Terus ada kegiatan-kegiatan lainnya yang harus kalian ikuti. Nah, setelah kalian mempunyai materi yang cukup, kalian bisa melaksanakannya dan kalian bisa mengisi SKU-nya, kalian bisa menjadi penegak bantara. Setelah itu, bisa kalian melanjutkan ke tingkat laksana. Nah, tapi teman-teman tidak sampai SMA saja ya. Ketika kalian sudah keluar dari SMA, kalian bisa melanjutkan ke pramukaan. Ketika kuliah, bisa di kuliahannya, bisa di universitasnya. Nah, itu kalian bisa melaksanakan di tingkat pandega. Nah, itu nanti kalian akan dididik di universitas itu, di Racana itu, kalian menjadi pandega. Pandega ini berusia dari 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, seperti itulah teman-teman materi kepramukaan yang sangat paling mendasar yang harus kalian ketahui. Tapi teman-teman jangan lupa ya, ketika kalian melaksanakan itu semua, ketika sedang pandemi ini, jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker dan membawa hand sanitizer. Terima kasih teman-teman. Salam pramuka. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Maria Cantika dari Pangkalan SMA Negeri 1 Sinakasi, Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Nagarkulu. Di sini saya akan menyampaikan materi dasar hukum pramukaan yang terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 yang menegaskan fungsinya sebagai wadah pramuka untuk mencapai tujuan pramuka dan membentuk pribadi setiap pramuka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia yang menetapkan bab 1 sebagai ketentuan umum yang terdapat satu pasal, yaitu pasal 1, bab 2 sebagai asas, fungsi, dan tujuan yang terdapat 3 pasal, yaitu pasal 2, 3, dan 4, bab 3 sebagai pendidikan kepramukaan yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian pertama adalah dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem amok. Bagian kedua tentang jalur dan jenjang yang terdapat 2 pasal, yaitu pasal 11 dan pasal 12. Bagian ketiga tentang peserta didik, tenaga kerja, dan kurikulum.
Bagian keempat tentang Satuan Pendidikan Kepramukaan yang terdapat satu pasal yaitu pasal 16. Bagian kelima tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang terdapat 3 pasal yaitu pasal 17, 18, dan 19. Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut pada kurun waktu tertentu yang sering dirasakan oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum pramuka, peristiwa nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang memiliki nilai-nilai pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan, dalam tatanan global, bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, yang akhirnya yang terdapat pada falsafah Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai teman-teman, saya Azim Yudin dari Pangkalan SMA Negeri 1 Sinakasi, Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Naganingrum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramukanya. Maksudnya, tanda pengenal gerakan pramuka dimaksudkan sebagai identitas jati diri seorang pramuka. Dengan tanda pengenal juga, kita dapat mengetahui wilayah tempat dia berasal, satuan tempat dia bergabung, tugas yang sedang dilaksanakannya, jabatan yang dipangkunya, kecakapan yang dikuasainya, dan penghargaan yang telah diterima. Tanda pengenal gerakan pramuka ada beberapa macam. Pertama, tanda umum. Tanda umum adalah tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka. Kedua, tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka. Ketiga, tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu. Keempat, tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketakasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu. Terakhir, tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa dalam bakti dan lain-lain. Pakaian yang benar adalah pakaian yang sesuai dengan jukran atau petunjuk penyelenggaraan yang telah disahkan oleh Kuartit Nasional Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012. Ini tanda pengenal. Pertama, tanda umum. Nah, di sini terdapat tanda umum. Pertama, kepala, dan kedua, tanda leher. Kedua, tanda satuan. Bisa diperlihatkan untuk tanda satuan terdapat nomor gugus depan. Yang terakhir, tanda penghargaan. Nah, kalian semua bisa lihat kan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalian semua jangan lupa pakai pakaian yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Aceh Bagi Munawar dari Satuan SMA Negeri 1 Sinakasi, Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Naganingrum. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang adat di Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Naganingrum beserta Sanggai. Kita terlebih dahulu akan membahas soal Sanggai. Di sini saya tidak akan membahas terlalu intens. Adat itu apa? Adat adalah sebuah peraturan yang harus taat dan dijalankan oleh seluruh keluarga Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Naganingrum. Merupakan seperti peraturan-aturan cara berpakaian, cara bertingkah laku, berseragam, berbicara dan sebagainya. Misalkan kepada kakak-kakak yang berada di atas umur
yang berada di atas umur kita. Misalkan kita membuat menyebutnya dengan kata kakak. Kan kalau di paskibra akang, nah di pramuka adalah kakak. Semuanya mau perempuan mau laki-laki sebutannya dengan kakak. Yang kedua misalkan dari pakaiannya, perempuan harus pakai boni, kalau untuk laki-laki harus pakai baret dan sebagainya. Itu merupakan adat yang berada di Ambalan dan merupakan juga ada adat khusus yang berada di Ambalan Ki Hajar Sukaresy dan Dewi Nagari. Itu merupakan penjelasan tentang adat. Jadi adat adalah sebuah peraturan yang berlaku di Ambalan Ki Hajar Sukaresy dan Dewi Nagari. Dan bagi siapa yang melanggar adat tersebut akan dikenakan sanksi. Yang kedua yaitu sangga. Apa itu sangga? Sangga adalah satuan terkecil buku saung dari Ambalan. Di Indonesia itu sangga ada 5. Yang pertama ada sangga perintis, pencoba, pendobrak, penegas, sama pelaksana. Yang pertama itu adalah sangga perintis. Namun di Ambalan Ki Hajar Sukaresy dan Dewi Nagari hanya jalankan 4 sangga. Apa saja sangga tersebut? Yaitu ada sangga perintis, sangga pendobrak, sangga penegas, sangga pelaksana. Apa sih fungsi-fungsinya sangga-sangga tersebut? Nah, saya akan menjelaskan hanya sedikit saja. Yang pertama untuk sangga perintis, yaitu tujuannya untuk merintiskan sebuah masalah, untuk merumuskan, untuk supaya ketika akan meninggalkan kandidat jadi dirumuskannya oleh sangga perintis. Yang kedua sangga pendobrak, itu untuk mengukuhkan, untuk membakukan sebuah gagasan yang telah dirumuskan oleh angkatan perintis. Yang ketiga ada sangga penegas, yaitu untuk menegaskan aturan-aturan yang berada di dalam gagasan tersebut. Kali dari tadi perumusan perintis ada aturan-aturan atau ada sebuah peraturan yang tidak sesuai dengan apa adat Ambalan Ki Hajar Sukaresy dan Dewi Nagari, maka sangga pendobrak yang bertugas untuk meluruskannya. Setelah disetujui oleh sangga perintis, sangga pendobrak, sangga penegas, lalu masuk ke sangga pelaksana, yaitu untuk mengevaluasi terjadinya di lapangan, untuk melaksanakannya. Jadi waktunya gagasan-gagasan tersebut dilaksanakan itu jadi dirumuskannya oleh sangga pelaksana. Yang mungkin ulasannya sedikit ya tentang sangga-sangga bagi adik-adik yang penasaran ingin mendalami seperti apa sih adat Ambalan Ki Hajar Sukaresy dan sangga-sangganya, silakan jangan lupa nanti bergabung bersama kami di keluarga Ambalan Ki Hajar Sukaresy dan Dewi Nagari. Terima kasih, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Reva Nurandini dari Pangkalan SMA Negeri 1 Sindakasih, Ambalan Dewi Nagari. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang materi Ambalan, logo Ambalan Ki Hajar Sukaresy dan Dewi Nagari. Ambalan adalah satuan kelompok pramuka pemuda yang terdiri dari 12 sampai 32 pramuka penegak. Nama Ambalan pada umumnya diambil dari nama pahlawan. Sama halnya pada Ambalan kami yang diambil dari pahlawan daerah Ki Hajar Sukaresy dan Dewi Nagari. Sebelah kanan saya ini adalah bendera Ki Hajar Sukaresy, sebelah kiri saya adalah bendera Dewi Nagari. Arti dari lambang Ambalan Ki Hajar Sukaresy dan Dewi Nagari. Yang pertama, warna hijau pada dasar melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Yang kedua, warna putih pada bintang melambangkan harapan dan duka. Yang ketiga yaitu warna kuning pada bambu dan kujang melambangkan alat yang digunakan oleh para pahlawan yaitu Ki Hajar Sukaresy dan Dewi Nagari. Yang keempat adalah warna merah pada kitri melambangkan bahwa pramuka penegak harus kuat dan berani dalam membela kebijakan. Yang kelima yaitu warna kuning pada rantai melambangkan kekeluargaan dan persaudaraan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Gilang Gemnastiar dari Pangkalan SMA Negeri 1 Sindakasih, Ambalan Ki Hajar Sukaresy. Dan di sini saya akan membacakan sandi ambalan dari Ki Hajar Sukaresy. Sandi ambalan Ki Hajar Sukaresy. Hai saudaraku penegak, hidup ini adalah perjuangan yang tak lepas dari segala goda dan coba dalam menunaikan tugas bakti. Renungkanlah masa yang terpampang di muka.
dengan ketulusan hati, bangkitlah, berjuanglah, capailah cita dan cintamu. Kedamaian bangsa dan negara ini adalah harapan masa depan yang terpampang dalam setiap angan-angan. Bukti dan pengabdian yang luhur adalah mulia dan terpuji. Membayangi cita-cita yang tumbuh dalam kehidupan, menjelma dalam setiap harapan. Bangunlah, berdirilah dengan kokoh, tunaikan tugas suci dan bakti dari hari ke hari untuk menggapai semua harapan, ketabahan, keuletan, bersatu dalam keimanan, menerangi semua kegelapan dan kehampaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Hafsah dari Pangkalan SMA Negeri 1 Sindakasi, Ambalan Dewi Naganingrum. Di sini saya akan membacakan sandi Ambalan Dewi Naganingrum. Sandi Ambalan Dewi Naganingrum. Hai saudaraku penegak, hidup ini adalah perjuangan dalam menunaikan tugas bakti. Berdirilah, berjuanglah dengan perasaan hati yang suci demi tercapainya suatu tujuan. Dunia merenggut kedamaian, menjangkau harapan demi harapan di dalam lembaran hidup. Berbakti adalah tugas yang harus dihadapi dalam untaian hari ke hari, bersatu dalam ketabahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani Suganda dari Pangkalan SMA Negeri 1 Sindakasi, Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Naganingrum. Di sini saya akan menyampaikan tentang kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Sindakasi. Yang pertama yaitu ada mata cakap. Mata cakap kepanjangan dari masa ta'aruf calon anggota keluarga Ambalan Penegak. Yang kedua, kalian akan menghadapi kegiatan penerimaan tamu ambalan. Penerimaan tamu ambalan ini adalah salah satu adat dari Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Naganingrum. Nah, kegiatan ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa kalian telah resmi menjadi keluarga Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Naganingrum. Selain itu, kami juga sering melaksanakan kegiatan seperti memperingati Hari Lahir Badan Powell, Hari Scrap Day, Hari Pramuka se-Indonesia, dan juga hari-hari lainnya untuk diperingati. Nah, di dalamnya itu kita isi dengan kegiatan bakti sosial, kegiatan kemanusiaan lainnya seperti kita berkunjung ke panti asuhan. Selain kita berkunjung ke panti asuhan, kita juga membawa sebagian harta yang kami punya untuk disumbangkan kepada panti asuhan karena mereka memang layak mendapatkannya. Setelah itu, kami juga melaksanakan kegiatan besar seperti HUT Ambalan. Nah, HUT Ambalan ini disatukan dengan pengambilan TKU atau tanda kecakapan umum yang berada di pundak sini. Setelah itu, nah, jika adik-adik berminat untuk bergabung dengan organisasi pramuka, adik-adik bisa melaksanakan kegiatan pemilihan calon anggota Bantara aktif. Selain melakukan pemilihan, kami juga akan melantik calon Bantara aktif. Nah, adik-adik, setelah itu kami akan melaksanakan serah terima jabatan dalam kegiatan muspen. Adik-adik pasti belum tahu kan muspen itu apa? Muspen itu kepanjangan dari musyawarah tegak. Nah, di sini adalah kegiatan yang melaksanakan kaderisasi masa bakti baru. Nah, setelah itu, setelah melakukan kaderisasi baru, maka kami akan melaksanakan serah terima jabatan. Serah terima jabatan ini dilaksanakan dalam kegiatan muspen, kepanjangan dari musyawarah tegak. Disinilah kami akan melakukan kaderisasi masa bakti baru atau merekrut dewan ambalan baru. Di situ juga kami membahas
kami melaksanakan kegiatan tersebut secara daring. Kegiatan daring ini akan menjadi kegiatan rutin yang akan dilaksanakan ke depannya. Sebagai bentuk bahwa anak pramuka memanfaatkan teknologi secara positif. Ini sebagai bentuk respon terhadap masa darurat kesehatan guna menyelamatkan para siswa, orang tua, guru dari terpaparnya COVID-19 karena kami tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Semoga secepatnya sekian dari saya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambalan Ki Hajar Soekarsi dan Dewi Nagari mengucapkan selamat datang di Pangkalan SMA Negeri 1 Sindangkasih. Salam Pramuka. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa pakai maskernya. Tetap jaga jarak. Dan satu lagi, jangan lupa pakai hand sanitizer kemanapun. Nah, teman-teman, jika kalian punya pertanyaan, kritik, saran, kalian boleh langsung DM di IG kami. Tapi jangan lupa kalian harus follow IG-nya. Dan jangan lupa teman-teman, untuk channel ini silahkan kalian like, comment, and subscribe. Dadah!